صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق حسنة ومن الطريق عسلا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أطيبا وأوسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بمعرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Dulu jelasin masih ada dulu ya. Komat. Hah? Komat udah selesai. Hah? Sunnah iqamah ya. Pertama kau pesawat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul muadzin. Kemarin sunnah iqamat ya. Berikutnya menjelaskan sunanul muadzin, kesunahan orang yang memandangkan adzan. Jadi adzan adalah salah satu pekerjaan yang sunnah dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Maka bagi orang yang memandangkan adzan namanya muadzin. Adzan adalah ibadah yang dilakukan oleh muadzin, namanya adzan. Adzan adalah sifat atau sifat pekerjaan yang dikumandangkan oleh muadzin. Muadzin itu orang yang memandangkan adzan, namanya muadzin. Kalau adzan ialah pekerjaan yang dilakukan oleh si muadzin. Sunanul muadzin, ada pun kesunahan bagi orang yang memandangkan adzan. Yang pertama at-taharatu 'anil hadatsain. Yang pertama kesunahan orang yang memandangkan adzan, at-taharatu 'anil hadatsaini, ia harus suci anil hadatsaini, daripada dua hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini hukumnya hanya sekedar sunnah. Sunnah bagi orang yang memandangkan adzan. Artinya jika tidak suci pun sah-sah saja orang memandangkan adzan, cuma tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena sunnahnya orang yang memandangkan adzan, at-taharatu 'anil hadatsaini, suci daripada dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil berarti yang mewajibkan kepada wudu, hadas besar berarti yang mewajibkan terhadap mandi. Artinya ketika kita masih punya junub sekalipun sah-sah saja memandangkan adzan, cuman tidak mendapatkan pahala. Biar kagak pengen ketahuan gitu aja. Ya, dari bisnisnya junub di rumah datang musola. Allahu Akbar. Padahal belum mandi besar. Nah, itu hanya kesunahan. Tapi sunnahnya harus suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas. Adapun adanya sah. Adanya sah-sah saja, dikumandangkan orang yang mempunyai hadas kecil, artinya tidak mempunyai wudu, boleh dilakukan orang yang mempunyai junub, sah-sah saja, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah. Yang kedua, istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Itu sunnah, walaupun ada di sebelah wetan, sah-sah saja. Arah mana saja ada boleh, cuma menghadap kiblat itu hukumnya sunnah, beda dengan sholat. Kalau sholat menghadap kiblat menjadi syarat sah sholat. Salah satunya adalah menghadap kiblat. Kalau kagak menghadap kiblat berarti kagak sah, kan begitu. Tapi kalau adzan menghadap kiblat hanya batas sunnah. Artinya ketika sang muadzin memandangkan adzan tidak menghadap kiblat pun itu sah saja.
Apalagi yang ketiga asyiwak wa yataharra fihi sunnah. Yang ketiga kesunahan orang yang memandangkan adzan asyiwak melakukan siwak, nyusur ya. Lain nyusur. Lain nyusur, syari nyusur. Yang keempat ayyakuna qa'iman, hendaklah dilakukan adzan itu qa'iman, halnya berdiri. Kudu bari nangtung. Yang kelima ayyakuna hasanah saut, hendaklah memandangkan adzan hasanah saut, sunahnya suaranya yang bagus. Nabi jian mula ada goreng. Ngerasa diri karena suaranya jelek, karena suara jelek tidak ada kesunahan anu kadang diam aja. Tapi kalau seandainya yang suaranya bagus kagak ada, terpaksa yang jelek enggak apa-apa. Kesunahan orang yang memandangkan adzan ayyakuna hasanah saut, dianjurkan suaranya bagus. Kenapa? Li'annahu ad'a ilal ijabah, karena suara yang bagus itu mengajak kepada diijabahnya orang datang ke musola. Coba ada jorek kesana sini kan gitu. Siapa sih yang bagus? Nabi gitu lagi ya. Hai sekali cuma. Jadi alasan kenapa orang yang memandangkan adzan harus suaranya yang bagus, li'annahu ad'a ilal ijabah, karena suara yang bagus bisa mengajak orang bisa datang ke tempat sholat. Gitu. Kayak Nabi suaranya bagus menggelegar, penasaran siapa ini, apalagi ditambah bulu-bulu. Makin sedap aja bulu-bulu Nabi Daud bangulungkan kan ujang makampungkan kan tebaskan aduh rengek rang lagi gelit bisa ulah nah yang keenam Bapak ya kudu aya maharan siap. Jadi yang kelima, syarat orang yang memandangkan adzan suaranya harus bagus, dan yang keenam ayyakuna adla, orang yang memandangkan adzan orangnya harus adil. Orang yang kagak adil jangan mau adzan. Adil dari bidang apa saja, apapun itu ya harus adil. Ini kesunahan. Walaupun tidak ya tidak apa. Misalkan ada garong pencuri masuk ke sholat, datang waktu zuhur, padahal dia alasan doa biar dihindar daripada warga. Pas datang ke musola langsung ada Allah, sah saja. Cuma tidak mendapatkan pahala sunnah. Itu. Dia ada kembali. Yang ketujuh ayyakuna aminan likayasqa fihi an-nas. Yang ketujuh syarat sunnah orang yang memandangkan adzan ayyakuna aminan, orangnya yang bisa dipercaya. Maksudnya apa? Likayasqa fihi an-nas, orang percaya kalau adzan dia benar. Kan kadang ada orang adzan sama kayaknya ngarang deh mah. Kayaknya kagak percaya kalau hadiah yang ada. Gitu, males lah biasa juga bercanda dulu masa kali gitu. Makanya yang biasa aja tapi bener ini mah. Ini mau dia bohongan kali itu. Nah gitu. Ayyakuna aminan, syarat sunnah orang yang memandangkan adzan aminan, orangnya bisa dipercaya. Maksudnya likayasqa fi an-nas, orang ini percaya ini yang adzan sudah adanya adzan masuk waktunya sholat. Karena jika tidak orang yang tidak percaya, susah kalau orang yang tidak dipercaya walaupun benar, kalau percaya susah. Kepercayaan ini susah. Jadi jika sesuatu sudah tidak dipercaya, repot, hampa, gitu. Ngajilnya berusaha untuk berbuat baik masih tetap aja tidak dipercaya. Harus apa lagi dia harus apa lakukan kata beriji. Tetap aja masih tidak dipercaya. Makanya ketika dikasih kepercayaan oleh orang jangan dikhianati. Nah gitu. Karena ketika Allah memberikan suatu kepercayaan kepada kita,
maka kepercayaan itu Allah berikan harus kita jaga. Maka ketika kecewakan suatu kepercayaan akibatnya bukan kepada orang lain tetapi kepada diri kita yang dikasih gitu. Seperti Nabi dikasih kepercayaan bukan adat kabur baik ngeslah pecah gitu. Jadi harus orang yang terpercaya. Yang kedelapan ayyakuna muhtasiban liwajhillah. Yang kedelapan sunnahnya orang yang memandangkan adzan ayyakuna muhtasiban, hendaklah orang yang memandangkan muhtasiban dia melakukan sesuatu muhtasiban karena Allah. Ai la yaqutu alaihi ujrat, tidak berharap upah gitu. Jadi sunnahnya nih. Sunnahnya orang yang memandangkan adzan muhtasiban pelakuannya karena Allah, artinya ai la yaqutu alaihi ujratan, tidak meminta upah atas memandangkan adzan. Biar diberi macam kalau baby gitu. Yang tidak boleh adalah kan ini udah disiapkan, betul nggak? Gitu. Yang tidak boleh adalah meminta gua mau ada di musola yang penting setiap wadah 200.000. Nah itu yang tidak boleh. Ada pun dipersiapkan oleh DKM terima gitu emang sudah siapkan. Yang tidak boleh Allah yang khuta alaihi ujrat, tidak boleh meminta ngambil daripada upah gitu. Ini bukan upah namanya. Kalau upah berarti pekerjaan yang harus seperti kita dagang namanya upah gitu. Ini mah dikasih beda, ada upah, ada hibah. Kalau hibah mah berarti tidak ada pekerjaan, kasih aja apa namanya sukarela kita, gitu. Terima aja jadi. Ulang tentang ayat yang muhtasiban itu nerima tukang ada lain. Yang tidak boleh adalah meminta. Misalkan ini, saya mau jadi muadzin di Masjid Al-Ikhlas yang penting sebulan 4 juta. Nah, misalkan begitu tuh. Itu nih, minta begitu. Ada pun kata dedeknya begini, udah lu jadi muadzin di sini, udah saya persiapkan sebulan 4 minta apa enggak? Kagak. Berarti itu apa namanya? Persiapan daripada DKM tanda balas jasa kepada orang yang mengisi masjid atau mengisi musola untuk memandangkan itu. Yang tidak boleh adalah hosti, jangan salah paham ini. Nah itu karena kan banyak orang-orang ada sholat Jumat itu di kantor-kantor atau di kota-kota di mustaqim itu diupahi. Yang tidak boleh adalah minta seperti Jumat, tidak boleh minta. Kalau dikasih ya terima gitu, karena itu bukan upah. Karena jika ibadah itu dikerahkan dengan upah uang 300.000, berarti kita tidak punya apa. Gitu transport itu mah kan begitu. Harus sama. Segelas Masjidil Haram saja tuh imamnya cek tergantung berapa pengennya. Karena sudah dipersiapkan. Yang tidak boleh adalah itu sunnahnya. Artinya walaupun minta ya tidak apa, itu sunnah. Berarti kalau minta tidak mendapatkan pahala sunnah. Setelah sunnah malas lebih aja Nabi. Ini kan sunnah orang yang memandangkan adzan kan? Kesunahan orang yang memandangkan adzan ayyakuna muhtasiban liwajhillah, hendaklah ia melakukan adzannya semata-mata liwajhillah karena Allah. Apa maksud karena Allah di sini? Ditafsirkan la yaqutu alaihi ujrat, dia tidak mengambil daripada upah. Ya, kan luar biasa. Pahala adzan itu pahala adzan luar biasa. Dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Bagaimana kata Abdullah bin Abbas pahala adzan? Man adzana sab'a sinina muhtasiban kutibat lahu bara'atun minan nar. Siapa saja orang yang memandangkan adzan sab'a sinina 7 tahun. 7 tahun berarti khusus jadi muadzin di Masjid Al-Ikhlas. Sepeser pun tidak meminta upah.
Subhanallah, muhtasiban karena Allah. Kutibat lahu bara'atun minan nar, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bara'atun minan nar, bebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi untuk dibelul di neraka mah cukup amalan tukang kan. Adanya penting adanya jangan minta berdarah gitu aja. Berdarahnya aja. Yang batin. Gitu kan. Begitu berdarah sama juga. Itu kesunahan orang yang melaksanakan adat itu. Nah itu jumlahnya. Yang kesembilan ayyudana min murtafi'in. Yang kesembilan kesunatan orang yang memandangkan adat ayyudana min murtafi'in dan memandangkan adat di tempat yang tinggi ya. Di tempat yang tinggi jika emang tidak ada alat pengeras. Maksudnya kenapa di tempat yang tinggi kayak dulu Bilal bin Rabah, kayak Bilal naik ke atas Ka'bah duluan. Naik tuh karena apa? Agar suara terdengar jauh. Makanya naik ke tempat yang tinggi. Ya kalau sekarang nggak harus naik ke menara, ya karena sudah ada alat pengeras. Tujuannya naik di tempat yang tinggi agar suara ini terdengar jauh seperti Bilal dulu naik ke atas menara, ke atas menara masjid. Agar apa? Agar suara terdengar oleh jamaah. Oh ini sudah dikumandangkan adat, tandanya sudah masuk waktu sholat. Kalau sekarang tidak harus karena sudah ada alat pengeras. Speaker. Yang ke-10 ayyakuna biqurbil masjid, kesunahannya orang yang memandangkan adat biqurbil masjid, orang yang terdekat dengan masjid berkejadian. Gitu. Biqurbil masjid berkejadian. Gitu. Gitu ayyakuna biqurbil masjid, orang yang terdekat kepada masjid. Nah gitu. Yang ke-11 tarkurat salam, meninggalkan jawab salam. Ya, jadi jika ada yang salah, kita sedang ada. Kata kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada masuk ke musola, Assalamualaikum. Jangan dijawab Waalaikumsalam. Jangan. Jadi sunnahnya orang yang memandangkan adat meninggalkan jawab salam. Terusin adatnya. Sekalipun ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, sekalipun ada dalil mengucapkan jawab salam punya fardu kifayah, tapi ketika ada dikecualikan, yaitu hukum menjawab salam tidak wajib bagi orang yang memandangkan adat. Gitu. Apalagi tarkul masyifi. Yang ke-11 kesunahannya tarkul masyifi, meninggalkan sambil berjalan di tempat adat. Jadi ulah lelupaan. Gitu kesunahannya. Artinya jika adat sambil berjalan pun sah-sah saja, cuman tidak mendapatkan pahala kesunahan orang yang memandangkan adat itu. Kama qala sahibu Sifati Zubat, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya. Wa sunnatun tartilu bi'ani wal ghadu fi iqamatin bidani wal iltifatu fi أدلان أمينا صيدا مسويبا لفاجره مراجعا محتسبا مرتفعا كقوله أجابا مستمع ولو ومع الجنابة لكنه يبديل لفظ الهيعالة إذا كأتاه بالحوقالة. Jadi kesunahan adat
yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Kaf di dalam kitab Taqriratus Sadidahnya, sama halnya seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Subbannya. Jadi pendapat Imam Ibnu Ruslan yang termaktub di dalam kitab Subbannya sama halnya dijelaskan di dalam kitab Taqriratus Sadidah karya Imam Abu Hasan Al-Kaf. Jadi kesunahannya ada harus tartil, suaranya harus tinggi, kan gitu ya. Wal khafdu fi iqamah, kalau qomat suaranya lebih rendah daripada ada. Wal iltifat fihima, menoleh itu ketika hayya 'ala shalah hayya 'alal fala ayyakuna tahiru dalam keadaan suci serta menghadap kiblat. Orangnya harus adil, orangnya harus bisa dipercaya, kan gitu. Sayyidan, suaranya harus bagus, musawidan serta baca taswib. Apa baca taswib? Sodaqta wa barirta wa ana dzalika kanash syahid. Itu ketika di fajri, ketika ada salat subuh, muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum, maka sang pendengar jawabnya sodaqta wa barirta wa ana ala dzalika kanash syahid. Murtafi'an, di tempat yang tinggi, mustami'in walau ma'al ijabah, dan orang yang mendengar pun menjawab walaupun dalam keadaan junub. Di musolah ada adzan Ka'ab, saya lihat punya junub di rumah, jawab tidak apa-apa, tidak dosa, tidak apa-apa. Itu hayya 'alal falah. Cuman diganti nanti ketika hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah diganti dengan kalimat la haula wala quwwata. Itu kan kemarin sudah Imam penguat daripada keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Subbannya. Itu kesunahan orang yang memandangkan. Berikutnya makruhatul adzan. Jadi hukum itu tidak lepas daripada wajib, sunnah, makruh. Maka setelah menjelaskan kesunahan adzan dan kesunahan orang yang memandangkan adzan, berikutnya makruh adzan. Makruh mengumandangkan adzan. Bagaimana makruh? At-tabtidu, ayat-tabtidu terlalu panjang. Oh, ada sampai 12 jam. Atau kelamaan. Nah, ada cukup 5 menit lah. Gitu. Terlalu panjang, itu hukumnya makruh. Makruh berarti menghilangkan pahala. Bukan tidak sah, tapi pahalanya hilang. Makruh itu seperti makruh itu tidak membatalkan tapi menghilangkan sebagian pahala. Itu namanya makruh. Jadi makruh di dalam adzan at-tabtid, ayat-tabtid terlalu memanjangkan. Yang kedua, al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahati, berbicara ketika tengah-tengah adzan li ghairi maslahati, padahal tidak ada kemaslahatan yang lain. Jadi tidak ada kemaslahatan lagi tengah-tengah adzan ngobrol. Padahal tidak ada kemaslahatan terkecuali ada kemaslahatan yang lain. Di samping kita ada orang yang ingin kalian dia tidak melihat kita yang ada baru kasih tahu itu tidak apa-apa, tidak makruh, tidak apa. Tapi jika tidak ada kemaslahatan yang lain, maka hukumnya makruh ketika ada sambil berbicara, artinya ngobrol dengan yang lain. Yang ketiga, tarku ijabatil muadzin, makruh adzan meninggalkan ijabah orang yang memandangkan adzan. Jadi jika ada yang adzan, sunnahnya kita menjawab, maka jika kita tidak menjawab berarti mempunyai hukum makruh. Masya Allah. Ya. Tarku ijabatil muadzin, meninggalkan ngejawab orang yang memandangkan adzan. Saking pentingnya menjawab orang yang kata muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, kita jangan ngobrol. Jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab apa kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Kata muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab boleh kita pun asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan merepot ulang-ulang. Jangan ngobrol, jawab, karena ketika tidak dijawab kita mempunyai hukum makruh.
Nah, yang keempat kaulahu qaidan aw raqiban illa musafir. Yang keempat kemakruhan azan memandangkan azan qaidan aw raqiban sambil duduk atau sambil bernaik ke kendaraan. Illa musafir, terkecuali orang yang sedang musafir. Jadi orang yang musafir mah boleh azan sambil duduk. Seperti kita jarang wali songo, kagak harus berdiri di depan kagak, sambil duduk aja kagak apa-apa. Tapi jika di musola mah jangan, makruh hukumnya azan sambil duduk atau azan di musola sambil motor-motoran atau sambil sepeda, itu hukumnya mah illa musafir, terkecuali orang yang sedang dalam perjalanan menjarah wali songo atau perjalanan haji atau dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat, awas nih, bukan perjalanan mau dugem, awas nih. Jadi perjalanannya emang perjalanannya ibadah, seperti ziarah, berkunjung. Ziarah itu artinya berkunjung itu bisa berkunjung kepada orang yang masih hidup, bisa berkunjung kepada orang yang sudah mati, artinya ziarah kubur. Maka di dalam perjalanan di mobil misalkan kita datang waktu kubur, datang waktu asar, maka dianjurkan memandangkan azan, bahkan tidak dahului makruh jika memandangkan azannya pun sekalian sambil duduk atau sambil mobil jalan repot. Seandainya azan mobil berhenti, wah target gak capek urusannya. Nah, itu sangat penting-pentingnya. Bisa begitu. Waduh, 5 kali azan, 5 kali urus. Repot ya. Iya. Itu yang keempat, pemakruhan azan. Yang kelima, al-khuruj minal masjid ba'dal adzan. Sawa'un al-muadzin aw ghairuhu illa li hajah. Kemakruhan azan, al-khuruj minal masjid, keluar daripada masjid ba'dal adzan, setelah azan. Jadi kita mendengar azan, ya di mushola mendengar azan, terus kita tidak ada tujuan, tidak ada apa, keluar aja. Ya, maka itu hukumnya bagi kita ketika kita sudah mendengar azan. Sawa'un al-muadzin, baik yang keluarnya orang yang azan atau orang yang mendengar azan, artinya bukan si muadzin, bukan orang yang memandangkan azan, illa li hajatin, terkecuali ada hajat. Apa hajat? Seperti saya. Misalkan di musola ini mengumandangkan azan dan saya ada ngajar di musola Al-Ikhlas, berarti itu ada hajat yang tidak boleh, tidak ada hajat keluyuran kemana-mana, padahal azan sudah berkumandang. Tuh, masya Allah, saking pentingnya mendengarkan azan. Maka jika azan sudah berkumandang, maka al-khuruj minal masjid, keluar dari masjid ba'dal adzan, dan setelah azan itu hukumnya makruh. Jadi nih, Pak Bendahara sudah dalam masjid, ya, kagak apa keluar, harus bos sholat. Yang adanya kagak enak, misalkan gitu. Misalkan begitu, makruh itu hukumnya. Kalau sudah di dalam masjid, terkecuali ada hajat. Hajatnya bagaimana? Imam kayak begini ada. Gue mau cari imam yang kebagusan di kita. Berarti itu ada hajat yang maknya. Ada hajat. Karena mungkin ini agak ustaz dikit yang itu namanya ada hajat. Atau hajatnya apa saja, seperti mau ngajar, seperti mau apa, itu namanya hajat. Hajat itu adalah suatu kebutuhan. Itu. Yang keenam, ayyakuna mutawajjihan li ghairil qiblat. Makruh azan menghadap kepada selain kiblat. Tadi sunnahnya azan menghadap kiblat. Ketika kita azan keluar daripada arah kiblat, berarti hukumnya makruh. Azan di sebelah wetan, azan di sebelah timur, azan di sebelah utara, harusnya azan di sebelah barat. Yang ketujuh, qauluhu fasiqan aw sabiyan. Yang ketujuh, makruh azan orang yang fasik. Pasti orang yang fasik jangan azan makruh.
Apa orang yang fasik? Orang yang fasik secara fikih kita nggak pakai tutup nih kepala itu nggak fasik. Fasik secara fikih atau kita pakai celana di atas dengkul itu hukumnya apa? Fasik itu fasik secara fikih. Artinya kita kaum laki-laki nih, ya jangan pakai celana tank top seperti keluyuran di jalan, ya minimal di bawah karena ketika di atas dengkul kita dihukumi pak. Nah orang yang fasik jika memandangkan adanya jadi adan itu tidak sembarang, benar itu jangan pakai celana pendek lagi. Oke, nggak pernah ya. Masya Allah. Jangankan ada nih. Kalau ada masih kadang apa namanya nikah minimalnya pakai peci. Nah itu. Ini kadang batik dulu. Batiknya macam cakep, peci mah kagak dipakai. Ini orang yang ngaji harus dibedain dengan orang yang kagak sekalipun yang ajarnya pejabat, yang menjadi saksinya pejabat tetap ini menyaksikan ketika saksinya jangan orang fasik. Minimal meninggalkan kefasikan dia pakai tutup. Nah, fasik sama aja. Fasik sama aja. Bukan pesek. Bukan pesek, kalau pesek mah itu. Ini fasik ya. Minimal itu biasanya terjadi apa namanya? Di dalam pernikahan, apalagi nikahnya di gedung kayak itu. Kalau rambutnya pakai minyak rambut kayaknya gagal bener gitu kan. Padahal mah dia jadi saksi pernikahan. Minimal kalau jadi saksi pernikahan sementara dipakai dulu pecinya. Tutup jangan ngandelin batik mulu. Gitu kan. Pakai peci. Nah, agar kita tidak dihukumi fasik. Itu fasik. Dosa fasik gitu. Nah jadi makruh adzan kaum fasikun orang yang memandangkan adzan fasikun orang yang fasik ausofian atau bocah kecil siapa seperti tonggal itu namanya budak politik. Kalau si fakih namanya murahik itu sudah mendekati balai. Jadi ada sofi, ada murahik, ada balai. Kalau sofi ya belum bisa apa-apa seperti si Faujan namanya sofi. Dia mah antara diomelin dan dipuji nggak tahu beda sama aja gitu. Ya makanya kalau diomelin ya ketawa-ketawa mulu karena belum bisa membedakan mana dipuji mana dimaki, belum bisa membedakan. Namanya juga sofi. Ada lagi murahik itu namanya lebih mendekati kepada balik. Misalkan balik 15 tahun berarti dia sudah 10 tahun atau 11 tahun itu namanya murahik mendekati balik. Jadi makruh hukumnya jika anak kecil harus memandangkan kata. Apalagi yang kedelapan kaum junuban kaum bisa illa jika ahdasa asna al-adzan fayutim. Makruh adzan yang kedelapan junuban dilakukan orang yang sudah junub. Tadi kalau tadi kesunahannya adzan harus